CV biar keterima BUMN. Let's go! Siapa yang masih nulis pengalaman kerja di CV kayak gini? Coba deh, mulai sekarang diganti. Daripada nulis pengalaman hanya secara deskriptif, bisa ditulis kayak gini. Awali deskripsi kerjaan dengan action verb, gambarkan hasil kerjaan secara kualitas dan kuantitas. Contoh pertama, contoh kedua. Lebih oke kan? Follow for more! Udah lempar CV kemana-mana, tapi nggak juga dapat panggilan kerja. Gini, coba deh bikin CV dalam beberapa versi. Hah? Maksudnya? Misal kamu mau ngelamar di perusahaan A untuk jadi humas dan perusahaan B jadi admin. Untuk ke perusahaan A, kamu kirim CV kayak gini, tonjolin kemampuan komunikasi. Pas ke perusahaan B, kamu kirim CV kayak gini, tunjukin kemampuan administratif. Masih bingung? Cobain fitur match kerja deh. Mereka bisa bantu kamu lewat layanan karir profesional. Lagi ada promo loh, cus cek websitenya ya. Bisa kamu ceritakan tentang diri kamu? Emangnya ibu nggak baca CV yang sudah saya kirim? Ya baca, saya juga tahu tentang kamu, tapi kan maksud pertanyaan ini bukan cuma buat basa-basi perkenalan. Tapi saya kasih kesempatan kamu buat promosi diri secara singkat di awal wawancara buat ngasih kesan yang baik, karena nggak semua hal bisa tergambar di CV ini. Kalau gitu pertanyaannya saya ubah deh, coba ceritain tentang diri kamu yang belum kamu tulis di CV dan bisa jadi alasan saya buat terima kamu. Oke, aku jawab pertanyaan ini. Jadi kalau mau kerja di Kementerian BUMN tuh ada dua jalurnya, adalah sebagai PNS atau yang kedua ada penempatan khusus pegawai BUMN. BUMN terakhir buka CPNS itu pada tahun 2019. Nah, di 2021 ini rencananya bakal ada 83.000 formasi untuk pemerintah pusat. Apakah Kementerian BUMN salah satunya? Ini bocoran jadwal untuk CPNS 2021. Nah, kalau cara kerja di Kementerian BUMN melalui penempatan khusus pegawai BUMN, aku bahas di part 2 ya. Halo, kata siapa BUMN gak buka lowongan buat lulusan SMA atau SMK? Nih, aku punya nih. PT Permodalan Nasional Madani lagi buka nih, nyari untuk Account Officer Mikro atau AOM. Pendaftaran sampai 31 Maret 2021. Nah, ini kualifikasinya terbuka untuk lulusan SMA atau SMK. Penempatannya di Balikpapan. Bagi kamu yang berminat, bisa cek di sini ya, kirim lamarannya. Keuntungan kerja di BUMN. Yang pertama, gaji dan tunjangan. Pegawai BUMN itu bisa dapat gaji yang kompetitif. Contohnya aja untuk fresh graduate itu bisa di angka 6-9 juta per bulan. Belum lagi fasilitas dan tunjangan lainnya. Kalau di total bisa sampai 15-17 kali gajian dalam setahun. Tapi balik lagi, itu tergantung BUMN-nya ya. Yang kedua, kesempatan untuk bisa training dan dapat beasiswa di luar negeri. Ketiga dan gak banyak orang tahu adalah mudahnya dapat fasilitas perbankan. Pegawai BUMN mengajukan fasilitas kredit perbankan, kayak cicilan kredit motor, mobil, bahkan KPR rumah, biasanya itu lebih mudah untuk di-approve. Gimana? Tertarik kerja di BUMN? Follow for more info. 5 jurusan kuliah yang bakal banyak dicari sama PLN. PLN itu lagi fokus banget untuk bisa menghasilkan listrik dari sumber energi terbarukan. Ini dibuktikan dengan beberapa hal, yaitu keikutsertaan PLN dalam pengembangan industri mobil listrik sampai dibangunnya pembangkit listrik tenaga bayu yang kemarin baru aja diresmikan sama Presiden Jokowi. Yang paling hot, PLN juga bakal ngebangun pembangkit listrik tenaga surya terbesar se-Asia Tenggara pada tahun 2021 ini. Nah, ngelihat tren ini, 5 jurusan kuliah ini nih yang kemungkinan besar banyak dicari sama PLN. Tapi bukan berarti jurusan yang lainnya nggak punya kesempatan ya. Follow for more info. Diri untuk interview. Untuk 2 poin ini aku bahas di part 2 ya. Follow for more. Jurusan farmasi, yuk ngumpul. BUMN lagi buka lowongan kerja nih. Kimia Farma Apotek lagi buka lowongan nih buat apoteker pendamping. Nah, persyaratannya adalah usia maksimal 27 tahun, memiliki STRA yang masih berlaku. Dan lowongan ini ditempatkan untuk kalian yang mau bekerja di Jakarta. Bagi yang berminat, bisa melamar ke sini ya. Semoga berhasil. I am a corporate slave, desk job is what I'll do. I need a lot of money, right overtime too. I live an expensive lifestyle that I don't want to change. So I would need a stable job to buy me some gold chain. Lowongan kerja Bank Mandiri besar-besaran, cek. Kemarin aku lagi browsing-browsing internet. Dan pas banget nemu kalau Bank Mandiri lagi buka banyak lowongan kerja. Caranya teman-teman bisa ke situs ini, pilih Bank Mandiri.
Lalu scroll ke bawah dan pilih lowongan kerja yang cocok sama teman-teman. Ada 75 lowongan kerja. Bank Mandiri juga lagi buka program Officer Development Program. Ini bisa di-apply buat semua jurusan. Selamat mencoba! CV biar keterima BUMN. Let's go! Siapa yang masih nulis pengalaman organisasi di CV kayak gini? Coba deh mulai sekarang diganti. Daripada judulnya kayak gini, bisa diganti jadi Leadership Experience. Di isinya tunjukin kontribusi kamu secara kualitas dan kuantitas. Contoh pertama, contoh kedua. Lebih oke kan? Kalau kamu masih tetap bingung gimana nulisnya, kamu bisa nih nyobain CV review dari Tuti ID. Bisa pakai kode aku dapat diskon 10%. Mau? Nih, cobain di sini ya linknya. Yuk, abis ini kita bahas apa lagi ya tentang CV? Oke, sekarang kita bahas yang ini ya. Cara masuk BUMN Part 3. Setelah lolos tes, tahap interview ini biasanya akan dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah interview dengan HR, yang kedua adalah interview dengan user atau direksi langsung. Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar tiap interview. 1. Please tell me about yourself atau ceritakan diri kamu. 2. Kenapa kamu memilih perusahaan ini untuk bekerja? 3. Kenapa perusahaan ini harus menerima kamu? 4. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Di sini aku akan share template jawaban dari tiap-tiap pertanyaan tadi. Follow and comment for more. Contekan jawaban interview BUMN, cek. Pertanyaan? Let's go! Perkenalkan, saya Vina. Selama 4 tahun berkuliah di universitas, saya memiliki passion tinggi di bidang pemasaran. Selama kuliah, saya berhasil memenangkan beberapa kompetisi bisnis dan aktif dalam organisasi, di mana hal itu saya lakukan dengan tetap fokus pada kuliah, sehingga mampu lulus dengan IPK. Saya juga senang mempelajari hal baru dan cepat beradaptasi, sehingga saya pikir cocok untuk berkontribusi di perusahaan. Abis ini bahas apa lagi ya? 2 lowongan BUMN untuk semua jurusan. Let's go! Yang pertama ada Officer Development Program dari Bank BTN. Ini dibuka pendaftaran di wilayah Makassar, Yogyakarta, dan Jakarta. Buat kamu lulusan S1 maksimal usia 26 tahun. Info lebih lengkap ke link ini ya. Yang kedua ada Officer Development Program dari Bank BNI. Buat kamu lulusan S1 atau S2 semua jurusan dengan kriteria sebagai berikut. Kalau kamu mau tahu lebih lengkap, bisa ke link ini ya. Semoga berhasil. Oke, sekarang kita bahas yang ini ya. Let's go! Skill pertama yang harus ditingkatkan kalau masuk BUMN adalah kemampuan bahasa Inggris. BUMN itu punya visi go global agar bisa bersaing dengan perusahaan internasional lainnya. Maka itu kemampuan bahasa Inggris sangat diperlukan. Skill yang kedua adalah kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Ini diperlukan agar perusahaan bisa digerakkan oleh pegawai yang terus bisa berinovasi untuk kemajuan. Yang ketiga adalah kemampuan adaptasi dan kesediaan ditempatkan di seluruh Indonesia. BUMN itu ada 107 perusahaan dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau kamu masuk BUMN, kamu harus siap ditempatkan di berbagai. Contekan jawaban interview BUMN, cek. Pertanyaan? Let's go! Salah satu kelebihan saya adalah kemampuan mengatur waktu. Saya mengorganisir waktu semaksimal mungkin. Saat magang, salah satu proyek yang saya kerjakan membutuhkan saya untuk, dan dengan keterampilan ini, saya mampu bekerja sama untuk membuat pekerjaan lebih efisien. Saya paham bahwa posisi yang saya lamar ini akan banyak melakukan hal, dan saya pikir keterampilan mengatur waktu akan sangat diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut dan tugas-tugas lainnya. Contoh kelebihan yang bisa kamu pakai. Jawaban kekurangan, lanjut part 2. Lagi cari kerja? Jangan di-skip. 2 BUMN ini lagi buka lowongan kerja. Yang pertama ada Telkom Indonesia yang lagi nyari account manager nih. Nah, kalian bisa langsung ke website ini untuk ngelihat apa sih persyaratannya, deskripsi pekerjaannya, terus ditempatin di mana aja, terus apa aja persyaratan yang dibutuhkan, sekaligus langsung apply di website yang sama. Yang kedua ada PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Ini BUMN yang bergerak di bidang pangan. Mereka lagi nyari sekretaris. Nah, ini kualifikasinya. Terus ini periode pendaftarannya. Bagi kalian yang mau lihat-lihat atau cek tentang lowongan, bisa langsung ke link berikut ini atau ke Instagram mereka. 5 jurusan kuliah yang bakal banyak dicari Pertamina. Dalam 5-10 tahun ke depan, fokus Pertamina itu berubah. Gak hanya jualan minyak dan gas, tapi juga ke industri petrokimia. Apaan tuh? Jadi intinya itu adalah industri pengolahan kimia yang bahan bakunya berasal dari industri minyak dan gas bumi. Jadi minyak yang dihasilkan Pertamina itu gak cuma dijual, tapi juga diolah untuk bahan-bahan seperti ini. Pertamina juga bakal fokus ke industri energi terbarukan. Salah satu contohnya adalah dengan berkolaborasi sama BUMN lain bikin industri kendaraan listrik. Lihat tren kayak gitu, jurusan-jurusan ini nih bakal banyak dicari sama Pertamina. Tapi bukan berarti jurusan yang lain gak punya kesempatan ya. Follow for more info. Jurusan kuliah yang paling banyak dicari BUMN, Part 2 Saintek Edition. Yang pertama, rumpun ilmu IT.
Gak dipungkiri semua perusahaan, gak hanya BUMN, butuh lulusan jurusan ini. Biasanya mereka ditempatkan di divisi IT. Yang kedua, teknik industri. Lulusan jurusan ini bisa berkarya di banyak bidang, mulai dari divisi teknik, keuangan, hingga manajemen proyek. Yang ketiga, trio teknik, mesin, sipil, dan elektro. Lulusan jurusan ini banyak banget dibutuhin, mulai dari BUMN karya, pertambangan, perminyakan, sampai cross major ke BUMN perbankan dan keuangan. Jurusan saintek lainnya masih ada loh, lanjut part 3. Apa kerja BUMN untuk jurusan ini? Let's go! Ini yang pertama adalah Taman Wisata Candi atau TWC. Teman-teman pasti nggak banyak yang tahu kan kalau Candi Prambanan dan Candi Borobudur itu dimanage sama BUMN loh, namanya Taman Wisata Candi atau TWC. Yang kedua, Hotel Indonesia Natur. Seperti namanya, BUMN yang berdiri pada tahun 1962 ini punya 14 unit hotel dan resort yang tersebar di Jawa, Bali, dan Sumatera. Yang ketiga, Indonesia Tourism Destination Corporation atau ITDC. Kamu pasti tahu Nusa Dua kan? Nah, wilayah itu dimanage sama ITDC. BUMN ini juga berperan penting dalam pengembangan Mandalika dan sirkuit MotoGP pertama di Indonesia. Abis ini bahas jurusan apa lagi ya?